Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Hilman. Gimana sekarang? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan dari rumah sampai ke sini? Lumayan sih agak terhambat dari perjalanan karena kan ada kecelakaan. Barusan tadi saya kontak bapak gitu. Ya. Tapi Hilman tidak apa-apa gitu. Alhamdulillah kalau saya sendiri aman-aman saja. Apakah sudah siap untuk memasuki konseling kali ini? Siap Pak. Nah, di sini saya menyediakan 3 buah kursi duduk. Silahkan boleh Hilman pilih dari salah satu 3 ini buat Hilman duduk yang menurut Hilman sangat nyaman. Kalau saya duduknya di sini. Boleh. Gimana? Sudah merasa nyaman? Agak sedikit nyaman. Kalau begitu Hilman boleh pilihkan saya di antara 2 kursi ini yang cocok bagi saya untuk duduk. Boleh Mungkin bapak duduk di sini. saya isi duduk. Iya. Sebelumnya kan Hilman sudah mengisi teknik bab ya sebelum kepada saya yang diberikan kepada saya. Di sana saya sudah mengulas balik tentang Hilman tentang mengisi teknik tersebut. Nah, sebelumnya gimana nih Hilman? Kayaknya sekarang kelihatan kayak semangat banget nih, apa cuma penampilan di depan doang? Kalau saya tadi berusaha semangat karena dalam sesi konseling mungkin saya akan mendapatkan perubahan dalam hidup saya. Sebelumnya Hilman pernah melakukan sesi konseling? Mungkin ini pertama kali Pak. Oh, jadi sekarang itu jadi pertama kali ya bagi Hilman Iya. melakukan sesi konseling. Nah, sebelum melakukan sesi selanjutnya itu ya, kan izin perkenalan tadi gitu, saya Alif Setiama itu yang akan membimbing Hilman dari sekarang sampai beberapa menit ke depan. Nah, sebelumnya nih, bolehkah saya mencatat itu sambil merekamnya juga dalam melakukan konseling kali ini? Boleh Pak, silakan. Terima kasih Hilman. Jadi mungkin saya juga ingin mencatat sebagai bahan observasi saya gitu ya, dan video juga sebagai bahan observasi juga. Nah, tadi kan Hilman bicara gitu, kalau sekarang itu sesi pertama konseling bagi Hilman. Nah, jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya. Sesi konseling kali ini mungkin akan berjalan beberapa 20 menit ke depan gitu. Nah, untuk pertemuan biasanya saya 4 kali pertemuan untuk kali 30 menit lebihan lah. Nah, mungkin untuk Hilman sendiri nih, apakah setuju itu ke depannya mau 4 sesi atau 3 sesi atau gimana Hilman sembuh atau gimana? Kalau menurut saya sih sesi juga sudah cukup kalau memang ada perubahan dalam diri saya. Mungkin kalau emang kurang gitu, kalau bisa semuanya aja sesi. Baik, kalau begitu saya jelaskan dulu ya, dalam sesi konseling ini terdapat beberapa asas-asas konseling seperti asas kerahasiaan, asas terbukaan, dan asas yang lainnya. Nah, untuk asas kerahasiaan, apakah Hilman itu supaya konseling ini terrahasia gitu, mungkin menurut Hilman siapa saja gitu yang boleh mengetahui permasalahan Hilman? Kalau yang diperbolehkan untuk mengetahui permasalahan yang ada pada diri saya itu mungkin cukup bapak saja yang boleh mengetahui permasalahan yang ada di dalam diri saya. Oh ya, baik. Memang tadi mungkin kalau untuk yang mengetahui itu cukup orang tua saja gitu ya. Nah, sebelum saya melanjutkan sesi konseling, sebelumnya ada pertanyaan dari Hilman kepada saya.
terkait sesi konseling kali ini? Enggak ada sih. Nah, baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi konseling ya, di sana. Sebelumnya, apa sih yang mendorong Hilman itu untuk hadir di sini sekarang? Ada permasalahan apa? Kalau alasan saya konseling pada hari itu ataupun dorongan yang ada pada diri saya itu ingin memutuskan untuk konseling, ya yang mana saya itu akhir-akhir ini mengalami kurang bisa memanage waktu gitu. Soalnya kan saya itu kalau istilah mah dua tempat gitu, jadi antara kuliah dan juga pesantren gitu. Jadi sehingga saya itu kadang merasa kacau dalam manage waktu, sehingga pelarian saya itu selalu saja melihat handphone ataupun scroll sosial media. Baik, jadi Hilman itu merasa kacau gitu dalam pengelolaan waktu gitu, dimana Hilman dituntut oleh dua kewajiban yang Hilman ingin penuhi gitu. Di suatu sisi Hilman ada lingkungan kampus itu di depan sekolah, suatu sisi lagi Hilman punya kewajiban di luar kampus itu seperti bekerja gitu. Paham gitu? Ya sih, mungkin maksudnya itu di kampus sama di pesantren gitu. Di lingkungan pesantren Iya. juga. Nah, biasanya nih sebelum, berarti Hilman kalau kuliah itu sudah berjalan dalam berapa waktu? Berapa? Kalau kuliah itu udah mulai 3 semester, sehingga saya itu kadang merasa bingung dari semester awal sampai sekarang tuh saya tuh merasa stuck aja di situ, nggak ada perkembangannya gitu, ataupun nggak ada dorongan ataupun jiwa semangat gitu dalam memanage waktu, sehingga kadang saya itu selalu merasa apa ya, terhadap diri sendiri itu kadang serasa tidak pantas aja gitu. Nah, jadi Hilman tuh merasa kayak kurang yakin kepada diri sendiri karena sulit mengelola waktu, terutama dalam lingkungan kuliah dan lingkungan pesantren juga. Nah, sebelum masuk dunia perkuliahan nih, kan Hilman juga dulu itu terlebih dahulu di dunia pesantren. Nah, sebelumnya apakah Hilman juga dalam mengelola waktu itu kadang sulit, apakah kalau cuma satu itu lancar-lancar saja? Kalau pas dulu sih lancar-lancar saja. Nah, semenjak saya keluar SMA, saya kan mulai bebas memegang HP. Nah, semenjak saya memegang HP itu lama-lama terkikis jadi kebiasaan baik saya. Sekarang masukannya itu membahas atau scroll. Jadi sehingga dalam kan saya itu keluar SMA kan, saya itu break dulu lah 1 tahun, sehingga dalam 1 tahun itu saya benar-benar lupa akan segala hal. Jadi cara memanage waktu juga lupa, ataupun cara disiplin dengan benar seperti apa. Jadi Hilman itu sebelum masuk kuliah itu ada jeda dulu waktu 1 tahun, di mana dalam waktu 1 tahun itu Hilman terlalu banyak istilahnya leha-leha gitu ya, karena sebelum masuk kuliah atau sebelum libur 1 tahun itu Hilman juga melakukan hal yang sama gitu, di mana ada yang satu di lingkungan kuliah pesantren, yang satu di lingkungan sekolah SMA. Namun pada saat itu Hilman lebih sadar gitu dalam mengelola waktu. Nah, apa sih yang mendorong Hilman gitu agar biasanya nih ketika Hilman ada tugas di kuliahan dan juga ada tugas di pesantren, biasanya Hilman lebih mendulukan yang mana? Ya, kalau saya sendiri itu
Kalau ketika ada tugas itu yang pasti mendahulukan tugas di pesantren itu. Nah sehingga ketika saya sedang mendahulukan tugas di pesantren, terkadang tugas di kampus itu saya itu selalu bersikap bodo amat lah, karena kan memang posisi tugasnya itu kelompok gitu. Jadi saya itu kadang tidak bisa berpartisipasi dengan hal lain karena departemen itu kadang memang saya itu kurang paham betul gitu terhadap mata kuliah yang ada di kelas gitu, sehingga saya itu kadang kurang untuk berpartisipasi gitu dan mengerjakan tugas dengan orang lain ya. Jadi Hilman itu merasa kurang aktif di lingkungan kuliah. Jadi Hilman itu selalu mendahulukan lingkungan pesantren terlebih dulu. Nah, apakah Hilman merasa ada kesulitan di lingkungan kuliah? Kalau pas awal-awal sih emang ada kesulitan itu yang saya alami itu yaitu dalam pembelajaran. Soalnya kan emang saya itu awal kuliah itu emang nggak tertarik gitu untuk kuliah. Kan awalnya itu saya kuliah itu emang dorongan dari orang tua, sehingga saya itu masih mempertanyakan terhadap diri saya, kenapa sih saya itu udah mau 2 tahun kan? Udah mau 2 tahun tetap aja seperti begini, nggak ada perubahan sama sekali gitu. Ya, sehingga itu saya tuh mulai kadang berpikir apakah saya ini layak apa ya namanya itu menjadi seorang yang bisa memanage waktu ataupun seorang yang masuk ke masa depan gitu, karena suka pintar terhadap diri saya sendiri. Jadi Hilman juga kurang percaya diri, kurang yakin dalam mengelola Hilman sendiri, di mana Hilman itu kayak terpaksa di dalam bidang perkuliahan ini, sehingga Hilman mengesampingkan di mata kuliah. Nah, kita skalakan terlebih dahulu ya Hilman. Dari 1 sampai 10. Skala Hilman sulit memanage waktu ini berada di tingkat berapa gitu? Kalau sekarang pertengahan. Sekarang ada di 5 gitu lah Ya. Berarti Hilman itu kadang di pertengahan ini menggambarkan apa? Menggambarkan kadang kalau emang benar-benar saya itu pengen menyelesaikan ataupun tadi kan Bapak skala 5 yang sudah saya rasakan kan, kalau dalam skala 5 yang saya rasakan itu jadi gimana ya, jadi memanage benar-benar tidak bisa gitu, ataupun benar juga sama gitu, dalam mengelola waktu. Jadi ada di ambang pertengahan lah Ya. istilahnya. Nah, jadi kan Hilman juga bicara gitu, kesulitan dalam memanage waktu. Nah, di mana gitu dalam kesulitan tersebut Hilman selalu pelarian itu ke handphone atau ke scroll atau ke hal-hal yang tidak teknik lah. Nah, boleh tahu gitu, kenapa sih Hilman ketika ada 2 tekanan ini, misalkan dari lingkungan kampus sama di lingkungan pesantren, lalunya tuh ke handphone atau ke gadget gitu, ke hal yang tidak aktif? Nggak tahu aja sih Pak, emang mungkin udah terbiasa kali ya. Soalnya kan emang saya itu dulu pas emang udah keluar SMA kan, emang di posisi pesantren. Jadi emang kan awal-awal dulu kan emang nggak boleh pegang HP. Nah setelah lulus SMA diperbolehkan. Gitu. Nah di situ saya itu mulai terdistract gitu, oleh game ataupun oleh kepala gitu, sehingga saya tuh yang sekarang juga seperti gitu. Ketika ada sesuatu yang emang saya rasa tidak mampu, padahal itu kan tantangannya Pak. Tapi saya itu selarinya selalu ya seperti itu, ke handphone ataupun kalau emang benar-benar udah mentok gitu nggak bisa, lalu saya paling tidur gitu untuk menyelesaikan masalahnya gitu sih.
Berarti ada di sini ada fungsi yang waktu kayak keterbiasaan dari dulu yang awalnya tidak pegang HP, jatuhnya sekarang tuh pegang HP jadi merasa terbebas gitu dari dimana cara Hilman memegang itu kayak melupakan semua tugas-tugas yang ada. Nah, sebelumnya tadi kan kalau Hilman tuh sekarang ada di Malang namanya. Nah, harapannya nih setelah sesi konseling ini selesai, apakah ingin ditingkatkan ke skala berapa gitu? Kalau bisa masih sampai skala 10. Jadi langsung kayak bisa manage waktu Iya. yang lah. Soalnya kan emang yang diharapkan banget oleh diri saya gitu, bisa manage waktu itu. Yang dapat saya simpulkan terlebih dahulu gitu ya. Sekarang Hilman tuh mengalami gitu adanya dua ketimpangan gitu. Dimana dua ketimpangan ini Hilman mempunyai dua kewajiban yang berbeda. Di suatu sisi Hilman harus selalu aktif gitu di lingkungan kampus, dan di suatu sisi Hilman juga harus aktif di lingkungan pesantren juga. Nah, dimana Hilman selalu dalam ada masalah ketika ada kedua masalah tersebut ketika berbarengan harus aktif di dua-duanya. Namun Hilman itu lebih memilih berlari ke handphone atau gawai gitu, ataupun Hilman bisa tidur saya berleha-leha gitu lah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk selanjutnya nih, kan tadi Hilman ingin dari 5 tuh jadi 10 lah, jadi terbebas dari dua ketimpangan ini. Nah, setidaknya nih, apa sih yang bisa Hilman lakukan itu agar bisa Hilman naik, jangan 10 dulu deh, bisa naik ke angka 7 terlebih dahulu. Apa sih hal-hal yang kecil Hilman bisa lakukan? Yang pertama mungkin saya akan terus berusaha ya, ataupun terus memerangi hawa nafsu saya ataupun diri saya agar saya itu bisa bangkit kembali gitu dalam semangat mengenai waktu dong. Karena kan memang saya itu rencana awal-awal pengen benar-benar gitu dalam belajar itu, sehingga ilmu yang saya dapat itu bukan cuma ilmu dari agama, ilmu dari agama juga saya dapat. Dan Hilman itu ingin mengurangi atau ingin coba memanage waktu dengan baik. Terus ketika memanage waktu dengan baik ini, apa sih yang akan terjadi ke depannya? Kalau yang saya bayangkan apa yang akan terjadi ketika saya sudah bisa memanage waktu, mungkin saya akan mendapatkan rasa kebahagiaan. Karena kan memang ketika saya sudah memanage waktu itu kan dua-duanya jadi pengisi gitu, sehingga saya itu akan merasa tenang. Soalnya kan memang kuliah tuntutan, jadi ketika sudah bisa dimanage mungkin saya akan terasa bahagia ataupun terasa tenang terhadap diri saya sendiri. Oh, baik. Dan Hilman itu ingin merasa bahagia gitu. Dan kira-kira seperti apa sih bahagia yang ingin Hilman capai? Ya kebahagiaannya mungkin terutama kebahagiaannya itu untuk diri sendiri terlebih dahulu. Karena ketika saya sudah bisa memanage waktu, mengelola waktu dengan benar, ketika saya didapatkan ataupun mendapatkan sesuatu lagi ataupun tugas apa gitu yang tidak bertentangan dengan kampus ataupun di pesantren, sehingga saya akan mudah mudah menerima gitu dengan tugas tersebut, sehingga saya juga tidak terbebani lagi gitu, karena saya sudah benar-benar bisa memanage waktu. Dan Hilman itu ingin sekali dalam memanage waktu. Ketika Hilman berhasil nih
dalam manajemen atau mengurangi tadi seperti tadi Hilman bisa mengurangi dalam bermain game, bermain handphone atau di laptop ataupun berbahan tidur. Nah, apakah sanggup gitu Hilman mengurangi kelalaian tadi terlebih dahulu gitu, agar Hilman itu bisa mencapai apa yang ingin Hilman capai seperti letak bahagia tadi, letak tenang seperti tadi yang ingin Hilman rasakan itu seperti tugas kuliah merasa tenang, tugas kesehatan juga merasa tenang. Nah, apakah bisa dilakukan terlebih dahulu, apa sih hal yang ingin dikurangi terlebih dahulu gitu? Ya mungkin pertama pasti saya mau untuk mengelola manajemen waktu dan juga mengurangi rasa kelalaian saya ataupun kemalasan saya, karena saya itu melihat di sisi lain itu kadang suka iri terhadap orang-orang yang bisa manage waktu. Jadi dianya itu terlihat santai gitu, nggak merasa terbebani, relax gila dalam kehidupan itu, sehingga saya juga ingin seperti itu. Ketika kita sudah bisa memanage waktu dengan benar, maka saya itu yakin pasti akan ada kebahagiaan yang tersirat dalam diri saya. Dan Hilman pun kadang merasa iri itu melihat orang lain yang bisa memanage waktu. Dan akhirnya pun Hilman tuh ingin seperti mereka gitu, ingin merasakan kebahagiaan dan letaknya kayak bisa mengelola waktu dengan baik. Nah, mungkin di sini ada saya gitu, ada misalnya saya mungkin. Nah, dimana namanya itu adalah skala prioritas gitu. Nah, dalam skala prioritas ini Hilman bisa mengedepankan dulu gitu, seperti halnya tugas kuliah ataupun kewajiban di pesantren gitu. Nah, dalam skala prioritas ini apa sih yang ingin Hilman prioritaskan terlebih dahulu atau yang ingin Hilman taruh di atas gitu dalam skala prioritas ini? Kalau skala prioritas itu mungkin ya pondok pesantren. Saya kan emang tempat saya tinggal di sana. Jadi yang ingin Hilman prioritaskan terlebih dahulu itu di lingkungan pesantren Hilman. Nah, apakah ketika di keduanya ada ketimpangan lagi, ada misalkan di lingkungan pesantren ada tugas, di kuliah juga ada tugas, berarti Hilman tetap mementingkan di pesantren dulu. Nah, kan tadi Hilman juga ada masalah-masalah yang Hilman menghadapi gitu, seperti kecanduan bermain HP gitu ataupun bermalas-malasan. Nah, sebelum dalam skala prioritas, sebelum kedua ini ingin Hilman lakukan itu, ingin prioritaskan dulu di pondok dan keduanya ingin prioritaskan dari kampus gitu. Apakah sangat bisa gitu Hilman mengurangi atau bahkan menghilangkan gitu kelalaian Hilman? Mungkin bisa Pak. Pertama mungkin saya akan komitmen dulu terhadap diri saya sendiri, dan juga saya akan terus mencoba step by step lah agar saya itu tidak kembali lagi ke pola yang sama. Berarti Hilman itu jadi ingin tidak mengulangi pola-pola ini. Nah, apakah dari sekarang Hilman bisa itu, atau dari kapan itu agar Hilman bisa dalam mengurangi kecanduan bermain HP ini? Mungkin besok mulai saya akan mulai mencoba. Mungkin Hilman besok akan mulai mencoba dalam mengurangi hal ini. Nah, dari saya gitu ya, kan tadi sudah menskalakan prioritas. Jadi Hilman itu
mementingkan kampus dulu. Mohon maaf, saya ini mementingkan lingkungan pesantren dulu, setelah itu lingkungan kampus. Nah, di sini selain skala prioritas, saya juga ingin memberikan Hilman bisa membuat jadwal teratur gitu. Seperti kan di lingkungan pondok juga Hilman mempunyai jadwal secara ya. Iya. Di lingkungan kampus juga Hilman tuh mempunyai jadwal juga. Iya. Nah, bisa nih Hilman itu kayak jadwal keseharian tuh kayak langsung dibagi gitu. Jadi misalkan hari Senin dari jam 1 sampai jam dari jam 7 sampai jam 10 Hilman itu berada di lingkungan pesantren gitu. Misalkan ada jadwal kuliah nih dari jam 10 sampai jam 2 misalkan. Nah baru Hilman bisa mau berangkat ke kampus gitu. Nah jadi kayak jadwal rutin lah gitu istilahnya. Apakah Hilman bisa membuat? Insya Allah bisa, Pak. Saya akan mencoba ini. Jadi mungkin saya akan menugaskan Hilman gitu ya. Mungkin kalau Hilman belum cukup itu di sesi konseling kali ini, barangkali sesi kedepannya Hilman bisa mengurangi lagi gitu dari dengan 10 gitu kan, sekarang baru 7 lah istilahnya. Mungkin saya akan memberikan tugas itu kepada Hilman, di mana dimulai dari hari besok itu Hilman akan mengurangi bermain handphone itu. Kedua, Hilman juga akan membuat jadwal rutin gitu. Yang ketiga, Hilman juga akan dari jadwal rutin tersebut Hilman memakai sekolah prioritas. Apakah bisa dilakukan, Hilman? Siap, Pak, bisa saya lakukan. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin cukup. Mungkin saya ingin bertanya gitu, apakah ada gitu perubahan dari sebelumnya yang datang ke sini sampai sekarang gitu? Kalau perubahan mah ada. Jadi saya mulai merasa percaya terhadap diri saya, bisa memanage waktu ke depannya dengan baik. Jadi untuk pembelajaran yang di konten kali ini sebenarnya itu kayak merasa memberikan percaya diri gitu, dan juga terbuka dalam pikiran untuk memanage waktu gitu. Nah itu sangat bagus ya Hilman, untuk kedepannya untuk Hilman mencoba gitu mulai dari skala prioritas, menentukan jadwal rutin dan mengurangi bermain handphone ini. Sebelum saya tutup, nah sesi konseling ini kan sudah melalui tahap akhir gitu. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan lagi dari Hilman? Mungkin cukup, Pak. Cukup ya. Mungkin untuk tugas yang saya berikan kepada Hilman tadi, mencobalah Hilman itu lakukan dimana dari hari besok seperti tadi Hilman berikan gitu. Mungkin untuk si konseling kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan itu dari saya dari pengucapan atau pilihan yang kurang berkenan bagi Hilman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.